Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah. Telah lewat pada pembahasan yang lalu hal ketiga dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu bi uluhiyatih. Beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sebagai ilah yang mempunyai sifat uluhiyah yang hanya kepadanya lah diserahkan ibadah. Keimanan inilah yang merupakan kandungan dari pernyataan keislaman setiap muslim, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Disinilah seseorang teranggap muslim, dan perkara inilah yang membedakan dia dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Adapun keimanan terhadap rububiyah Allah, maka hal ini belum menjadi pembeda. Kemudian yang terakhir, kata beliau, ar-rabi', yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Al-iman, beriman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini sangat penting. Bahkan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang termulia dalam Islam. Tidak akan benar, apalagi sempurna, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah benar dan sempurnanya keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin benar, semakin sempurna keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan semakin mengantar kepada kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap misalnya uraian suratul Fatihah
Ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab dengan firman-Nya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Pernyataan ini akan sempurna kalau kita awali dari awal ayat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat, menekankan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kembalinya kepada pujian kepadanya, pembesaran kepadanya, pemuliaan kepadanya, yang dengannya lahir cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi awal. Alhamdulillah. Ini pujian karena cinta kepadanya, membesarkannya, mengagungkannya. Dan tidak akan bisa kita nyatakan alhamdulillah kecuali setelah kita kenal bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala semata yang memiliki hamdun seluruhnya. Pujian pembesaran yang didasari karena cinta kepadanya, membesarkan dan mengagungkannya. Di sanalah akan lahir cinta kepadanya yang merupakan dasar penghambaan. Bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tepat, apalagi sempurna, kalau kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah apa itu? Orang musyrik saja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan ini mereka palingkan juga kepada selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ini orang-orang musyrik. May yattakhidhu min dunillah, ada yang mengambil selain Allah. Gimana caranya mengambil selain Allah? Andada, menjadikannya sebagai andada, tandingan, berhala. Gimana caranya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Coba lihat disamakan. Ini kan menunjukkan lumayan cintanya ini. Sebab dia samakan cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah yang disukai. Ini lumayan cintanya kepada Allah. Hanya kecintaan ini sama, ini musyrik. Yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat, luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab murni hanya kepadanya. Jadi tidak boleh tidak, harus ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang benar, dan ini betul-betul merupakan dasar penghambaan. Tidak akan terwujud la ilaha illallah kecuali setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang benar. Dan tidak akan kita cintai Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah benar paham kita terhadap berbagai nama dan sifat Allah yang dengannya kita semakin cinta kepadanya. Nama-nama yang kembali kepada pujian kepada Allah karena kehebatannya, kemuliaannya, keagungannya, kedahsyatannya. Dan dengannya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama yang menjelaskan keluar biasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Misalnya Jawad, Maha Baik. Dan banyak lagi nama-nama.
Nama-nama ini melahirkan harapan kepadanya. Iya. Wahhab. Iya. Yang maha memberi. Nama ini melahirkan harapan kepadanya. Dan harapan kepada Allah adalah syarat adanya ibadah. Rukun besar dari ibadah. Gimana la ilaha illallah seseorang akan benar sementara tidak mengharap kepada yang dia sembah? Dusta la ilaha illallah. Dan tidak akan benar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita semakin mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya semakin dalam, semakin luar biasa, semakin hebat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Coba lihat nama dan sifat ini. Menjelaskan kebesaran Allah, keagungan Allah yang dengannya hendaknya seseorang yang mengenalnya takut kepadanya. Dialah penguasa hari pembalasan, hari yang pasti kita seluruhnya akan kembali kepadanya. Betul-betul ngeri keadaan orang-orang yang ingkar kepada penguasa hari pembalasan. Ini kan melahirkan takut. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun besar yang sangat luar biasa dalam ibadah. Baru setelah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa urusan ini. Hanya kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selainnya. Didasari oleh 3 ayat yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada 3 ayat ini berputar makna-makna kehebatan, kemuliaan, keluar biasaan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada makna, ada nama-nama dan sifat Allah yang dengannya setelah kita resapi dalami akan melahirkan cinta, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala setelah kita pahami, benar paham kita, ilmu kita, yakin kita terhadapnya, maka akan semakin melahirkan harapan kepadanya. Yang menggugurkan harapan kepada selainnya, ketergantungan kepada selainnya. Ada juga nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketika kita benar dalam memahaminya, maka akan semakin melahirkan takut kepadanya, pengagungan kepadanya, dan betul-betul menjaga diri. Dalam melihat hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan disinilah ukuran ketakwaan itu. Keikhlasan dilihat di atas perkara ini. Keikhlasan ibadah adalah keikhlasan cinta, keikhlasan harapan, dan keikhlasan takut, serta makna demi makna yang kembali kepada 3 perkara ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Dari sini nampak jelas luar biasanya kedudukan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan hanya milik Allah nama-nama yang husna itu. Maka berdoalah, memohonlah kalian kepada Allah dengan menggunakannya. Dan tinggalkan orang-orang yang melakukan penyelewengan,
penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan dibalas dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana bersikap terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala awali dengan pengkhabaran, memberitakan walillah, dan hanya milik Allah al-asma, nama-nama al-husna, yang sangat baik, yang sangat indah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala susul dengan perintah. Perintah pertama pelaksanaan, perintah kedua meninggalkan. Fad'uuhu biha. Ini perintah pertama. Fad'uuhu, maka berdoalah kalian. Bermohonlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala biha, dengan menggunakan namanya. Disusul perintah selanjutnya, wajarul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Pasti mereka akan mendapatkan balasan akibat dari amalan mereka. Pengkhabaran ini harus diyakini dan harus melandasi keislaman, keimanan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu harus kita lakukan. Wadarul ladina yulhiduna, dan seterusnya. Larangan ini, perintah untuk meninggalkan ini pun harus kita upayakan. Dan semuanya ini tidak akan terwujud kecuali setelah mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu besar, kewajiban besar, menuntut ilmu besar dalam rangka terwujudnya hasil yang terbesar. Al-ikhwah rahimakumullah, tidak akan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita semakin mengenalnya. Tidak akan semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita setelah kita semakin mengenalnya. Kita tidak akan semakin membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya kecuali setelah kita semakin mengenalnya. Kita tidak akan dapatkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka-mereka yang takut akan gimana nantinya dia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 surga. Tidak akan bisa kecuali setelah kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi sallallahu. Seseorang akan bersama nantinya dari kemudian dengan siapa yang dia cintai. Tidak akan kita peroleh kemuliaan besar ini. Kecuali semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal nama-namanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Demikian pula sifat-sifat takwa yang lainnya tidak akan semakin terwujud kecuali semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang yakhshallah, yang takut kepada Allah
min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, kecuali al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jelas sekali ayatnya. Ilmu yang menjadi ukuran. Jadi semakin kita kenal, maka semakin menunjukkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini ditentukan karena kelebihan beliau sallam dalam ilmu. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau lebih sempurna. Dan di akhirat Nabi sallallahu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu, pujian, kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang di dunia Nabi belum cakap terhadapnya, belum terlalu mahir di atas ilmu itu. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam pemujiannya, pembesarannya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta syafaatul udma, syafaat yang terbesar. Lihat dalam hadis yang panjang, hadis sahih panjang tentang hari kiamat, tentang datangnya orang-orang manusia, makhluk seluruhnya berkumpul di padang mahsyar. Sebagian manusia mendatangi Nabi Adam supaya Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan hisab. Dihitung ya, ditentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, diselesaikan permasalahan. Allah Subhanahu wa taala adil hamba. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tentunya kita lebih tidak ada lagi. Hanya Nabi Adam alaihissalam menunjukkan pergi kepada Nuh, Rasul yang pertama diutus di muka bumi. Nuh alaihissalam, ketika didatangi pun menjawab semisal dengan jawaban Nabi Adam alaihissalam, menyebutkan kesalahannya dan menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Walhasil kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Nabi dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua yang mendapat gelar Khalilullah yang ada dalilnya, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi dan rasul. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Panutannya. Ternyata tetap menjawab dengan jawaban yang sama, menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kita gimana ya? Adakah jaminan? Tidak ada sama sekali. Padahal mereka semua yang menjawab diriku, diriku adalah orang-orang yang sudah terjamin. Ini jelas sekali menunjukkan dahsyatnya huru-hara hari berbangkit itu. Al-ikhwah rahimahullah. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari beberapa peristiwa yang menimpa negeri kita pada saat-saat ini? Angin kencang, musibah banjir dan yang semisalnya. Musibah yang lalu-lalu tidak habis-habis, belum selesai. Lumpur Lapindo, gunung berapi, gempa akibat tsunami dan yang semisal itu, krisis ini, krisis itu, terjadinya ini, terjadinya itu, tidak adanya keamanan, mudahnya penipuan, kerusakan demi kerusakan. Kalau ada angin bertiup,
sampai menenggelamkan pesawat, menjatuhkan pesawat, menenggelamkan kapal laut, menghancurkan rumah dan yang semisalnya, pasti akan menjadi berita berita luar biasa. Padahal kekuatan angin itu betul-betul tidaklah berarti jika dibandingkan dengan keadaan ketika hancurnya alam semesta. Kedahsyatan ketika itu luar biasa ya. Demikian pula peristiwa setelahnya. Dikumpulnya manusia seluruhnya di padang mahsyar. Ini ngeri dan sangat mengerikan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mampu mengatakan nafsi, nafsi, diriku gimana? Lanjut kepada Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Orang yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjawab dengan jawaban yang sama, menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi, nafsi. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan nafsi, nafsi. Hanya beliau menuntunkan kepada Rasul yang terakhir, yang seluruh kesalahannya telah termaafkan. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampainya kepada Rasulullah, maka beliau sallallahu menjawab, "Ana laha." Saya memang pemilik perkara itu. Beliau diberi kemuliaan besar, kehormatan besar, kedudukan yang sangat tinggi. Yang seluruh nabi dan rasul yang ulul azmi mengakui tidak bisa. Mengembalikan kepada dirinya, diriku gimana saya? Tetapi beliau sallallahu menjawab, "Ana laha." Itu adalah milik saya. Saya adalah pemiliknya. Memang saya diberi izin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Di antara sebab kemuliaan ini, beliau sallallahu diberi ilmu tambahan dalam pemujian, pembesaran, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud dengan sujud tidak ada mengetahui keindahan keluar biasaan sujud itu. Bacaannya bacaan khusus, pemujian, pembesaran, pengagungan yang ilmunya hanya diberi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang membedakan. Sehingga melahirkan akibat permintaan yang berbeda pula. Bisa dengannya disegerakan hari berbangkit. Dan ini yang dikenal dengan syafaatul udma. Syafaat Nabi SAW yang terbesar. Yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya. Sebab Nabi dan Rasul juga ikut di sini. Nabi dan Rasul juga ikut di sini. Seluruhnya. Seluruh makhluk. Ilmu ikhwah yang membedakan. Jadi semakin benar, semakin dalam, semakin luas ilmu kita tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imani ikhwah nama-nama dan sifatnya. Ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Dan ini termasuk ilmu yang sangat penting dan mendesak kita pelajari. Apalagi sekedar kita ketahui pelanggaran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk pelanggaran awal-awal sejarah dalam Islam. Termasuk pelanggaran-pelanggaran awal yang semakin menumpuk dan menumpuk sehingga kabur bagi sebagian orang yang pada zaman sahabat dianggap sebagai kekafiran, yang mungkin pada zaman sekarang sudah dianggap sebagai keimanan. Karena kaburnya keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Saya kasih contoh. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah di atas langit, di atas seluruh makhluknya.
Ini ayat-ayatnya sangat banyak, beraneka ragam. Beraneka ragam ayat-ayatnya. Lihat di antaranya aneka ragamnya. Kadang Allah tegaskan dengan langsung menyebutkan namanya, Al-Ali atau Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la, Al-A'la, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Ali yang maha tinggi. Sekedar orang yakini nama ini saja, itu tidak akan mungkin meyakini Allah ada di samping kita, ada di mana-mana di bumi. Siapa tidak akan tinggi? Sisi lain, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam bentuk lafaz fauqa, di atas. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dan Allah Al-Qahir yang maha mengalahkan, menundukkan fauqa ibadi, di atas semua hambanya. Tapi lafaznya kalimat fauqa. Jenis lain yang fauqa ini ada beberapa ayat. Jenis lain, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari dia yang di atas langit? Fis sama, dia yang di atas langit. Lain lafaznya, tapi maknanya seluruhnya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa yarfa'u. Hanya kepadanya yas'adu. Ini kalimat yas'adu, su'ud. Hanya kepadanya yas'adu, hanya kepada Allah yas'adu al kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik, amalan-amalan baik. Hanya kepada Allah yas'adu. Yas'adu itu naik. Kalimat yas'adu itu naik kepada Allah. Kalau begitu di mana Allah? Di atas. Banyak lagi. Saya hafal sekarang, hanya kitab bukan ini pembahasannya. Hadis-hadis Nabi, itu ayat. Kalau hadis-hadis Nabi luar biasa. Semua jenis hadis. Hadis itu 3 jenis. Hadis perkataan, hadis perbuatan, dan hadis pembenaran. Semua jenis hadis ini ada. Perkataan Nabi misalnya, Ata'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian menjadikan saya kepercayaan sementara saya adalah kepercayaan yang di atas langit? Ini langsung ucapan. Dan banyak hadis yang merupakan ucapan. Yang lafaznya pun beraneka ragam. Hadis jenis perbuatan. Perbuatan Nabi. Ini lebih hebat lagi. Doa-doa Nabi yang langsung meminta ke atas. Bahkan apa? Lihat perjalanan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Langsung naik ke atas langit. Di atas langit, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta, mendapatkan kemuliaan besar. Hadis takrir, yang jenis ketiga takrir. Seperti hadisnya hadis Jariyah, riwayatkan Imam Muslim. Ketika seorang sahabat karena bersalah memukul budak wanitanya, budak wanita. Budak ini, wanita lagi. Wanita itu rendah cara berpikirnya. Rendah agamanya, kata Nabi SAW. Rendah akal, rendah agama. Kurang akal, kurang agama. Budak lagi. Ketika sahabat memukul budak ini karena kesalahan menghilangkan ternaknya, penggembala, maka dia merasa menyesal dan meminta kepada Nabi SAW, melaporkan kepada Nabi, tetapi Nabi SAW semakin memperbesar perkara pemukulan itu. Sampai akhirnya, sahabat ini pun mengatakan, saya merdekakan ya Rasulullah. Tapi kata Nabi SAW, tunggu, datangkan dulu dia. Didatangkanlah dia. Nabi tanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama berhubungan dengan Allah. Pertanyaan kedua berhubungan dengan Rasulnya, Muhammad SAW. Apa pertanyaan pertama yang berhubungan dengan Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Ini riwayat Muslim ini. Tegas, jelas. Di mana Allah? Budak ini, dengan keterbatasan agama dan akalnya dan budak lagi, mampu menjawab fis sama, di atas langit. Nabi langsung susul pertanyaan kedua, man ana?
dia mampu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka apa kata Nabi? I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Tidak hanya sampai di sini predikat yang diperoleh oleh budak wanita ini, bukan hanya sekedar kemerdekaan, tapi dilanjutkan dengan gelar kemuliaan, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mu'minah, sebab sungguh dia adalah wanita yang beriman. Dari dua ini berarti keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Iya, ini bukan sembarang keimanan. Nabi hanya cukup bertanya tentang satu, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Lengkap hadis-hadis. Ijma' dalil, ada Quran, hadis, ijma', sepakat para sahabat. Murid-muridnya sahabat tabi'in, murid-muridnya tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ini zaman, 3 zaman terbaik dalam Islam. Semuanya sepakat menyatakan Allah Subhanahu wa taala atas langit. Demikian pula imam-imam selanjutnya. Iya, lihat nukilannya dalam kitab Al-Ulu, Imam Az-Zahabi. Mulai dari zamannya Nabi, iya, sahabat-sahabat dari zaman Nabi sampai pada zamannya Imam Az-Zahabi dinukil perkataannya. Disebutkan secara riwayat. Luar biasa ini. Apa lagi? Dalil-dalil, tambah dalil. Dalil akal. Dalil akal jangan. Akal. Kalau dalil akal begini caranya. Di antara pendalilan akal. Orang yang berakal pasti memahami bahwa yang terbaik bagi Allah yang Maha Mulia adalah ketinggian. Kalau berakal, semua orang yang berakal menginginkan ketinggian. Semua orang yang berakal menetapkan bahwa sifat ketinggian itu lebih baik daripada sifat rendah di bawah. Jelas? Ya. Yeah. Ini kalau berakal. Kalau sudah gila, sinting, pongoro, dan semisalnya, tidak bisa lagi membedakan. Kalau berakal. Dari lain, fitrah. Dari fitrah. Ini lebih tidak bisa lagi. Ada orang imam besar ahli bid'ah, imam besar dalam bid'ah. Al-Juwaini kalau saya tidak salah. Pokoknya ahli debat. Dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas. Akhirnya seorang muridnya namanya Hamdani. Sudahlah. Kata muridnya, sudahlah. Dengan dalil ini, dalil itu, dalil yang pusing-pusing. Sekarang, kamu mau berbicara apa kamu? Kamu mau membantah apa? Ketika kamu diperhadapkan, kamu akan berbicara apa? Apa komentar kamu terhadap perkara yang dijumpai oleh setiap orang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perlu, apalagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ke atas. Hatinya itu pasti ke atas. Fitrahnya akan ke atas meminta, ya Allah. Dan tidak akan mungkin ya Allah. Ya Allah. Di mana-mana ya Allah, di situ, di sana. Tidak akan mungkin itu. Apalagi kalau ya Allah di dalam hatinya. Kan ada juga meyakini itu. Di dalam hati. Kekurangan ajaran besar. Ini keimanan yang seperti ini. Ini fitrah ini. Akhirnya apa yang dilakukan dia ini? Dia bingung. Ini ahli debat. Akalnya itu main betul dalam mengotak-atik Al-Quran. Ketika diperhadapkan dengan fitrah ini, apa kata dia? Hamdani membuat saya bingung. Tidak bisa menjawab. Dari fitrah. Tapi kalau berani dia bantah, maka betul-betul luar biasa ketakaburan seseorang. Ayat yang beraneka ragam, hadis yang sempurna pendalilnya, ijma' yang luar biasa banyaknya. Ditambah lagi dari akal, dari fitrah. Apalagi yang ditunggu? Tapi untuk sekarang justru dianggap keimanan kepada Allah harus meyakini Allah di mana-mana. Ini keimanan, Pak. Yang padahal dulu,
Kalau Imam Abu Hanifah hukumi orang yang mengingkari Allah di atas langit itu kafir. Untuk 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah ini paling lemah. Iya, dalam sisi hadis, dari sisi hadis, lihat perkataannya misalnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Abdullah bin Mubarak itu, kalau dilihat dalam biografinya, ini ulama besar, tidak ada tandingannya pada zamannya. Sampai-sampai dikatakan dalam biografinya, dia itu sahabat sudah. Dia sama sifatnya sahabat, ilmunya sama dengan sahabat. Kecuali satu yang tidak sama. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi kalau sahabat berjumpa. Iya, sebab ilmunya, zuhudnya, pengorbanannya, perjuangannya, peperangannya luar biasa. Berperang, berjuang, ilmunya luar biasa semuanya. Terkumpul pada orang ini. Orang ini pernah mendatangi juga bertemu dengan Abu Hanifah rahimahullah. Dan beliau mengatakan Abu Hanifah itu lemah betul. Bahkan beliau menyampaikan bahwa ada kesalahan sedikit. Sebab Imam Abu Hanifah kadang menggunakan ra'yu banyak akal. Tapi itu pun terhadap perkara yang jelas atau fitrah ini, lihat hukum beliau kafir. Sebab bertentangan betul dengan perkara yang sangat jelas. Dan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hambanya ini adalah sifat Allah. Mengingkarinya kekafiran yang tidak diragukan. Ragu akan kekafirannya kafir juga. Ini kalau perkara akidah. Tapi jangan langsung ketika ada orang yang begitu langsung kita katakan kafir ya. Sebab ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana itu bukan ada di antaranya bukan karena saya tidak mengingkari ayatnya. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iya. Dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau begitu Allah di mana-mana. Nah, ini kalau begitunya yang salah. Ayatnya mengatakan wa huwa ma'akum ma'ah. Nah, disinilah kata ma'ah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak ustaz tidak tahu bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arab saja tidak tahu usul bahasa. Dikembalikan ke mana? Mana asli bahasa itu mana? Kamus-kamus bahasa Indonesia yang diterjemahkan Al-Munawi dan semisalnya itu kamus-kamus yang dipenuhi dengan kesalahan bahasa. Banyak cacat di dalamnya itu. Sebab di mana? Rujukannya banyak-banyak kamus-kamus belakangan. Makna bahasa yang dibuat oleh ulama-ulama ahli bahasa belakangan yang sudah kemasukan dengan paham-paham filsafat, paham bid'ah, paham tasawuf, paham ini, paham macam-macam. Ini dari sisi bahasa. Ma'ah artinya kebersamaan, mutlaqul musahabah, bersama. Tidak mengharuskan di samping. Allah tinggi di atas dan bersama kita. Bisa tidak? Ayat yang sangat banyak menjelaskan Allah tinggi di atas hambanya, di atas langit. Dan Allah juga mengatakan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Bisa tidak? Kalau orang berakal bisa. Kalau orang dongok tidak bisa. Iya. Kalau orang berakal bisa. Pertama jawabannya, apa yang tidak bisa dijawab? Apa yang tidak bisa dijawab itu? Allah jelaskan dua-duanya. Allah katakan dua-duanya itu sifatnya. Apa yang tidak bisa dijawab? Siapa yang membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Satu. Jawaban yang kedua sangat jelas. Allah di atas, Allah bersama kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendengar kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ini? Semuanya. Allah betul-betul mengetahui kita, mengelakkan tahunya orang yang di samping kita. Bahkan mengelakkan tahunya kita terhadap diri kita. Adakah kebersamaan yang dikatakan itu? Ini kan bersama namanya juga. Iya. Ini bersama juga namanya. Tapi orang-orang yang rusak pikirannya, rusak akidahnya, rusak hatinya, rusak ilmunya, tidak mampu memahami kalimat bersama kecuali harus seperti bersamanya makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya.
Kalau bersama ya di samping, di sini, di sini. Ngeri. Jawaban ketiga. Pada makhluk saja ada yang seperti itu. Ada yang bisa, maksud saya. Pada makhluk ada yang bisa. Tinggi dia di atas dan tetap bersama dengan makhluk lainnya. Sekarang mungkin bulan purnama ya. Keluar kita, terserah mau mengarah ke barat, ke timur. Kita arah ke barat. Berapa kilo berjalan? Pada saat bulan purnama ya, lihat ke atas. Selama perjalanan, bulan bersama kita atau tidak? Bersama atau tidak? Dan ini benar kalau saya katakan bulan bersama, betul-betul bersama tidak? Bersama betul. Kalau dia bilang bukan bersama, goblok dalam bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia. Putar haluan ke kanan atau ke kiri, maka bulan tetap bersama. Padahal bulan tetap tinggi di atas kita kan? Dan bersama dengan kita. Kalau makhluk saja bisa seperti ini, bukan lebih bisa pencipta seluruh makhluk. Bukan lebih bisa pencipta seluruh makhluk. Jelas? Dan banyak lagi jawaban. Kalau justru kita pahami bersama, artinya di samping kita, di sini, maka ini pertama, kekurangan ajaran bagi Allah, datangkan bagi Allah. Mengharuskan keharusan batin. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama ada di mana-mana, la ilaha illallah. Berarti Allah ada sekarang di mana? Allah ada di mana-mana. Seandainya seseorang kembali kepada pertanyaan Nabi dan jawaban yang dibenarkan oleh Nabi, maka cukup, selesai. Apa pertanyaan Nabi? Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawaban yang dibenarkan oleh Nabi? Fis sama, di atas langit. Tidakkah kita merasa cukup dari apa yang bersumber dari panutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini mengharuskan keharusan batin. Kalau kita katakan Allah bersama ada di mana-mana, berarti ada di WC juga. Kita melakukan ini, melakukan itu, pelanggaran apa semuanya, Allah di mana-mana. Padahal yang mengerikan Allah ada dalam hati. Ini yang kalau sudah sampai seperti ini, sampai mengatakan, ya semuanya adalah perwujudan Allah, sehingga semakin banyak Tuhannya. Ngeri jemaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi untuk saat sekarang, ini sudah dianggap sebagai agama. Ada seorang kiai. Kiai ini dikenal sebagai pemberantas bid'ah, pemberantas syirik. Sebelum jadi anggota DPR, pemberantas bid'ah, pemberantas syirik, dan memahami. Saya datang ke kuburan meminta dalam kesyirikan ini, tetapi la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mampu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Coba lihat. Ini keimanan terhadap asma wa sifat itu lebih menyeleksi lagi orang. Mungkin dia sudah imani keimanan terhadap uluhiyatullah, Allah satu-satunya yang berhak disembah, tetapi salah dalam bersikap terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kiai ini pertamanya saya memberikan muhadarah dan beliau hadir dengan beberapa anggota santai dan semisalnya. Waktu itu saya menunjuk ke atas. Ketika mengatakan Allah, saya tunjuk ke atas. Di akhir ceramah, dia memberikan komentar tentang menunjuk ke atas ini dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Hanya sudah habis waktu muhadarah ini. Mau dibantah waktu itu tidak bisa lagi. Kami rencanakan di tempat pertemuan makan-makannya. Karena akan sebentar. Caranya sholat seorang ikhwah. Tapi walhasil tidak bisa. Pertemuan selanjutnya. Bulan depan. Hadir lagi. Di situ dibahas khusus tentang di mana Allah Subhanahu wa taala.
Ayat-ayatnya, hadisnya lengkap. Terakhir dia komentari apa lagi? Tidak bisa lagi mengelak Allah Subhanahu wa taala dari langit. Terakhir komentarnya apa? Langit itu di mana? Dalilnya mana? Astronot naik ke atas tidak dapat langit. Dalilnya orang kafir. Cerita omong kosong lagi. Padahal langit orang buta-buta saja sebenarnya kita. Buta-buta aja orang. Jadi bisa mana tahu langit. Ini kenyataan ini dan sampai sekarang. Saya tidak usah perlu sebut nama organisasinya. Apalagi yang kalau tidak tahu memang dalam masalah kuburan saja kacau. Tidak apa-apa dipotong di kubur. Lebih kacau lagi itu. Dalam keyakinan ini, dalam nama dan sifat. Ini baru satu jenis ini. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sifat-sifat yang lainnya, nama-nama yang lainnya. Ada banyak lagi yang terseleksi. Sementara Allah perintahkan walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang sangat mulia, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, beribadahlah kepada Allah biha dengan menggunakan nama-nama itu. Gimana caranya sempurna ibadah seseorang kalau tidak benar? Tuhan siapa yang disembah ketika keyakinannya sholat, kemudian keyakinannya Allah ada di mana-mana? Tuhan siapa yang disembah? Gimana kan besar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi la ilaha illallah, kekaburan, keadaan yang sangat mengerikan. Tauhid dianggap sebagai kesyirikan, kesyirikan dianggap sebagai tauhid, kebenaran dianggap sebagai kebatilan, kebatilan yang dianggap sebagai kebenaran. Nilai-nilai iman dianggap sebagai kekafiran, kekafiran yang dianggap sebagai nilai-nilai keimanan. Ini keadaan zaman berubah. Sadaqar Rasul, benar sabda Nabi sallam, la ya'ti zaman illa wa zaman alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak dari sebelumnya. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan masih memberikan beberapa kaidah-kaidah penting, singkat tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanallahi wa bihamdihi.